saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini bukan hari Minggu, tapi hari Kamis. Tetapi hari ini kita mengingat kembali bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Teladan yang luar biasa menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai hamba. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengarkan sekarang. Engkau memberkati kami supaya melalui firman Tuhan ini kami menjadi orang yang rendah hati, orang yang tahu diri kami sebagai hamba dan tidak pernah berusaha untuk menyombongkan atau meninggikan diri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Saudara sekalian, perhatikan jalan ceritanya ini. Mereka sampai di satu ruangan. Mereka mau mengadakan Paskah dan perjamuan kudus, dan kemudian semua saling menunggu. Mana nih hamba ini ya? Mana nih tukang basuh kaki, tukang lap kaki? Nunggu dan memang tidak ada. Ya. Dan dari 12 orang ini termasuk Yudas, tidak ada seorang pun yang mau merendahkan diri. Oke lah,
Kalau tidak ada hamba, tidak ada pembantu atau budak, maka sayalah yang akan membasuh kaki semua yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kemudian turun tangan, dia mengambil selai kain lenan diikat di pinggangnya, dia mengambil basi atau waskom, kemudian dia basuh kaki murid-murid satu persatu. Sampai kepada Petrus, ya kita sudah dengar firman Tuhannya, sampai kepada Petrus tidak mau dibasuh kakinya. Kemudian Yesus katakan kepada dia, kalau engkau tidak dibasuh kakinya, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Yudas juga memang lebay betul-betul, berlebihan. Dia bilang, jangan cuma kaki, tapi mandikan saja saya. Yesus katakan, yang sudah mandi tidak usah mandi lagi, cuma perlu dibasuh kaki. Maksudnya mandi apa? Dipermandikan. Petrus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tidak perlu lagi dibaptis ulang lagi. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, di sini ia membuat suatu kesimpulan yang sangat penting. Kata pertama katanya, aku guru dan Tuhanmu. Kata guru di sini menunjukkan bahwa dia guru agung. Tuhan itu Tuan besar. Dalam bahasa Ibrani itu Adonai. Adonai itu artinya Tuan besar, saudara sekalian. Bukan sekedar Tuan. Itu sebabnya orang Israel tidak pernah menyebut langsung nama Yahweh, tetapi mereka menyebutnya sebagai Adonai, Tuan besar. Bayangkan saudara sekalian, guru agung atau katakanlah profesor dan Tuan besar. Ya, bos dari pemilik perusahaan itu turun tangan membasuh kaki kita. Ya, memang sekarang kita lakukan itu sebagai upacara. Tapi pada waktu itu saudara tidak bisa terbayangkan 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya ajak kita hari ini untuk menyadari siapa Yesus itu yang mau berbuat demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada kata di sana wajib atau harus. Oleh karena itu kita membuat upacara-upacara seperti ini. Dan kami biasanya di JKI Kirbat Baru Batam, kami melaksanakannya pada malam hari. Supaya seluruh jemaat bisa hadir. Ya, mereka yang bekerja siang juga dapat datang. Malam hari kami mengadakan upacara ini, pembasuhan kaki. Ya, memang saya yang agak kesulitan saudara sekalian, karena saya sudah tidak bisa lagi duduk bersila. Jadi saya membasuh kaki beberapa orang, para pengerja kami, dan mereka kemudian yang membasuh kaki seluruh jemaat. Dan sesudah itu tahap ketiga, seluruh jemaat saling membasuh kaki masing-masing. Untuk apa? Untuk memberikan contoh bagi generasi muda terutama bahwa kita perlu hidup rendah hati. Dan ayat 15 katakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Teladan apa? Teladan kerendahan hati. Saya mengajak jemaat sekarang, semua terutama bapak, ibu, dan seperti kami kakek, nenek, mari kita sungguh-sungguh menyadari hal ini. Dan saya mengajak kita semua untuk menjadi teladan apa? 3 hal. Ada 3 hal yang utama dalam pelayanan untuk kita menjadi teladan. 1, teladan rendah hati. Tidak sombong, tidak bangga. Sekalipun kita punya banyak hal, punya rumah besar, punya mobil mewah, tapi jadilah orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua apa? Sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Saya mengatakan kepada saudara sekalian, sabar juga di tengah badai. Ketika kita panik, iblis dengan mudah dapat menjerat kita. Tetapi kalau kita sabar, kita tidak mudah dijerat oleh iblis. Begitu juga mendengar kata-kata orang yang pedas, yang mengkritik kita, sabar.
Yang ketiga apa saudara sekalian? Setiawan. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan sampai akhir hidupnya tanpa dia setiawan. Kalau kita bicara kata setiawan, maka kita bicara tentang integritas. Dapat dipercaya seumur hidup kita. Jangan pernah terpikir sedikit pun untuk kita menjadi curang. Kata curang ini akan membuat kita hancur sebelum berakhir hidup kita. Oleh sebab itu hari ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita menjadi teladan. Ya, Yesus menjadi teladan untuk hidup kita, dan sekarang kita menjadi teladan untuk generasi muda. Kalau untuk kami sudah generasi cucu, supaya mereka juga hidup rendah hati, sabar, dan setiawan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman Tuhan pada hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami membasuh kaki satu sama lain, kami sadar benar bahwa kami sedang mempraktekkan apa yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kami wajib membasuh kaki satu sama lain. Berikan kepada kami hati yang sabar, hati yang rendah hati, hati yang setiawan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.